Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suhaili. Saya dari jurusan Magister Manajemen angkatan tahun 2023. Sini saya akan menjelaskan tentang proposal tesis yang berjudul Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Brand Awareness Desa Wisata Hijau Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam strategi-strategi digital marketing yang digunakan oleh Desa Wisata Hijau Bilebante untuk meningkatkan brand awareness. Nah, adapun yang melatar belakangin peneliti dalam meneliti strategi digital marketing dalam meningkatkan brand awareness adalah berangkat dari sebuah potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Hijau. Nah, Desa Wisata Hijau Bilebante ini adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Bilebante itu diresmikan menjadi sebuah destinasi wisata itu pada tahun 2016. Ya. Kemudian adapun aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Desa Wisata Hijau Bilebante itu seperti bersepeda, kemudian bermain ITP, outbound, tur cidomo, pasar pancingan, cooking class, dan SPA. Selain itu, Desa Wisata Hijau Bilebante juga memiliki pemandangan persawahan yang sangat asri. Kemudian tantangan pemasaran digital. Banyak kita tahu banyak desa wisata di Indonesia itu termasuk Desa Wisata Bilebante menghadapi kendala dalam implementasi strategi digital marketing. Salah satu permasalahan utamanya adalah karena rendahnya tingkat kesadaran merek atau brand awareness. Nah, meskipun potensi wisata yang dimiliki Desa Wisata Hijau Bilebante ini sangatlah besar. Nah, hambatan ini diperparah lagi oleh kurangnya keterampilan sumber daya manusia dalam teknologi digital atau digital e-marketing. Nah, kemudian maka dari itu penting sebuah teknologi digital untuk mengajukan sebuah desa wisata hijau. Nah, pentingnya teknologi digital ini, terutama internet dan media sosial, itu telah menjadi alat penting dalam sebuah pemasaran suatu destinasi wisata. Namun banyak desa wisata masih menghadapi kesulitan dalam memanfaatkannya secara efektif, ya. Karena uh, karena permasalahan utamanya adalah rendahnya tingkat sumber daya manusia, kemudian kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan uh, digital marketing. Tujuan penelitian ini adalah saya sendiri mengambil 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah mengeksplorasi apa saja sih strategi digital marketing yang diterapkan oleh Desa Wisata Hijau Bilebante untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengeksplorasi bagaimana implementasi strategi digital marketing dalam konteks Desa Wisata Hijau Bilebante. Nah, tujuan yang kedua ini adalah mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi digital marketing untuk meningkatkan brand awareness Desa Wisata Hijau Bilebante. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam apa saja strategi yang digunakan atau media sosial atau website atau media digital apa yang digunakan oleh Desa Wisata Hijau Bilebante untuk meningkatkan kesadaran merek. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini nantinya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti dan akademisi tertarik pada bidang yang sama, serta penelitian ini nantinya itu bisa menjadi sebuah referensi bagi penelitian empiris selanjutnya. Kemudian manfaat praktis.
Manfaat praktis ini akan memberikan sebuah saran dan solusi atas kendala-kendala strategi digital marketing dalam meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di desa wisata hijau di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, kemudian fokus penelitiannya adalah utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi digital marketing ini dapat meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di desa wisata hijau Bilebante yang terletak di Kabupaten. Nah, penelitian ini nantinya akan mengkaji berbagai macam metode pemasaran melalui saluran digital, media digital yang dapat digunakan untuk mempromosikan desa wisata Bilebante dan menarik lebih banyak wisatawan lainnya. Nah, kita beranjak ke bab 2, yaitu landasan teori, di mana digital marketing yang pertama itu adalah digital marketing. Menurut Rian Deas, digital marketing itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan ke pasar atau pelanggan melalui saluran digital seperti website, media sosial, email, dan mesin pencari. Nah, ada pun jenis-jenis dari digital marketing adalah yang pertama ada website, ada sosial media, ada share agent, ada email, dan location based. Landasan teori yang kedua itu adalah tentang brand awareness. Nah, menurut dalam bukunya Akar tahun 2020, brand awareness ini adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek dalam berbagai kondisi. Adapun tahapan-tahapan dari brand awareness itu ada 4. Tahap yang pertama itu adalah aware of brand, tidak mengenali merek atau tidak mengetahui merek. Dalam konteks desa wisata, pada tahap ini masyarakat atau wisatawan itu belum mengetahui keberadaan desa wisata hijau Bilebante sebagai sebuah destinasi wisata. Desa ini mungkin hanya dikenal oleh penduduk sekitar tanpa promosi yang lebih luas. Nah, adapun strategi yang digunakan dalam tahap pertama ini adalah terus melakukan sebuah kampanye pengenalan awal melalui media sosial maupun melalui website. Kemudian tahap yang kedua ini adalah brand recognition atau pengenalan merek atau pengakuan merek. Dalam konteks desa wisata pada tahap kedua ini, wisatawan itu mulai mengenali desa wisata hijau Bilebante setelah melihat atau mendengar nama, baik itu gambar, logo, dan lain sebagainya. Misalnya melalui iklan, melalui media sosial, melalui website, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini, wisatawan itu mungkin belum memahami detail uniknya destinasi wisata ini, tetapi mereka mengingat nama, logo, atau visual lainnya. Nah, strategi yang digunakan dalam tahap kedua ini adalah bagaimana terus aktif di media sosial dengan membuat konten yang berulang-ulang atau terus-menerus. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah brand call atau pengingat merek atau mengingat merek. Dalam konteks desa wisata, wisatawan tahap ketiga ini wisatawan tidak hanya mengenali desa wisata hijau Bilebante, tetapi juga dapat mengingat desa ini secara spontan saat mendengar kata kunci terkait seperti desa wisata hijau atau desa wisata yang ada di Lombok Tengah, kemudian desa wisata di NTB dan lain sebagainya. Nah, strategi yang digunakan dalam konteks ini adalah dalam tahap ketiga ini adalah mendorong wisatawan yang sudah berkunjung ke desa wisata hijau Bilebante untuk memberikan sebuah ulasan, baik itu ulasan melalui Google Maps, kemudian melalui website, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahap yang keempat ini adalah top of mind, menjadi yang teratas dalam ingatan, puncak ingatan. Dalam konteks desa wisata hijau Bilebante menjadi pilihan utama yang terlintas di pikiran wisatawan ketika mereka mempertimbangkan sebuah destinasi desa wisata atau
desa wisata hijau di Pulau Lombok. Ketika dipilihkan oleh destinasi wisata lain atau desa wisata lain, yang terlintas utama di benak pikiran wisatawan itu adalah desa wisata hijau Bante. Nah, inilah puncak pikiran. Strategi yang digunakan dalam tahap yang keempat ini adalah terus berkolaborasi dengan influencer, dengan media nasional, media internasional, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menarik perhatian yang lebih luas ya tentang desa wisata hijau global. Landasan teori yang ketiga adalah model AIDA. Nah, untuk mengukur strategi digital marketing dalam meningkatkan brand awareness, di sini saya peneliti menggunakan model AIDA, di mana statement dari Karpiandi dan kawan-kawan tahun 2023, strategi pemasaran yang perlu diperhatikan untuk memperkenalkan produk maupun jasa di internet itu adalah strategi AIDA. Nah, di sini ada 4 tahapan strategi AIDA itu. Yang pertama adalah attention, perhatian. Attention atau perhatian ini dalam konteks desa wisata, wisatawan itu sudah mulai menyadari keberadaan desa wisata Hijau Bante ya sebagai sebuah destinasi wisata. Ya. Strategi yang digunakan eh, dalam konteks ini adalah menggunakan media sosial dan website. Nah, dengan tujuannya apa? Untuk menarik perhatian uh, wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan yang kedua itu adalah interest atau ketertarikan. Nah, dalam konteks desa wisata, setelah mengetahui desa wisata Hijau Bilobante, wisatawan mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang desa wisata, untuk mengetahui secara mendalam tentang keunikan-keunikan yang ada di desa wisata ini. Ya, tahap ini bertujuan untuk menyoroti atau menarik minat wisatawan lebih mendalam dengan menyoroti daya tarik yang ada di desa wisata. Nah, strategi yang digunakan itu adalah dengan membuat suatu postingan tentang cerita-cerita unik yang ada di desa wisata Hijau Bante. Membuat postingan, membuat iklan tentang aktivitas-aktivitas yang ada di desa wisata Hijau Bante. Kemudian bisa juga dengan testimoni wisatawan. Nah, yang ketiga itu adalah desire, keinginan. Nah, dalam konteks desa wisata itu tahap yang ketiga ini wisatawan sudah mulai merasa ingin mengunjungi desa Bilobante. Nah, pada tahap ini uh, tujuannya adalah bagaimana menciptakan suatu dorongan emosional untuk memilih desa wisata Hijau Bilobante sebagai sebuah tujuan destinasi wisata. Nah, strategi yang digunakan dalam tahap yang keempat ini adalah bagaimana menawarkan paket-paket wisata yang menarik, baik itu di media sosial maupun di website dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan highlight keunikan-keunikan yang dimiliki oleh desa wisata Hijau Bilobante. Yang terakhir itu adalah action, tindakan. Dalam konteks desa wisata, wisatawan itu tahap ini adalah di mana wisatawan itu sudah memutuskan mengunjungi atau mengambil keputusan untuk mengunjungi desa wisata Hijau Bilobante. Ya, tindakannya seperti apa? Ya bisa menghubungi desa, kemudian memesan kunjungan, kemudian membeli paket wisata. Nah, strategi yang digunakan dalam tahap yang keempat ini adalah kemudahannya dalam reservasi, ya. Baik itu melalui website, kemudian melalui platform media digital dan lain sebagainya, bisa juga Traveloka, WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan call to action, ya. Ya, seperti ajakan kunjungi sekarang atau pesan sekarang dan lain sebagainya.
Masih di bab 2 tentang penelitian terdahulu. Nah, di sini peneliti mengambil 3 penelitian terdahulu. Ketiga penelitian terdahulu ini sudah mewakili dari 10 penelitian-penelitian yang ada di proposal penelitian saya. Penelitian pertama yang berjudul Digital Marketing Communication Strategy dalam meningkatkan brand awareness Imo Resort Pulau Banyak Aceh Singkil. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis uh, dan mengidentifikasi digital marketing communication strategi dalam meningkatkan brand awareness Timor Resort di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Nah, hasil penelitiannya adalah digital marketing dan strategi komunikasi pemasaran berperan penting dalam meningkatkan brand awareness Timor Resort. Nah, strategi yang digunakan antara lain melalui media sosial, kemudian penyampaian konten, promosi penjualan, hingga penjualan personal. Kemudian penelitian yang kedua dari Nurma Dewi tahun 2023, di mana digital marketing dengan judul digital marketing sebagai strategi pemasaran desa wisata Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan digital marketing sebagai strategi pemasaran desa wisata Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran desa wisata Lombok Kulon dilakukan melalui media digital seperti website, sosial media, dan Linktree. Namun pengelolaan digital marketing belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangannya. Kemudian penelitian ketiga adalah Widodo dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Brand Awareness Destinasi Pariwisata di Desa Tuntungan Kabupaten di Deli Serdang. Ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan brand awareness destinasi pariwisata di Desa Tuntungan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan brand awareness destinasi pariwisata Desa Tuntungan melalui konten yang menarik dan interaksi yang aktif dengan wisatawan, di mana konten visual dan cerita budaya terbukti mampu menarik perhatian wisatawan. Kemudian, kesimpulan dari penelitian terdahulu, dari 10 penelitian terdahulu yang ada di proposal, itu adalah digital marketing ini terbukti menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan visibilitas desa wisata. Namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas atau menganalisis strategi digital marketing yang paling efektif untuk meningkatkan brand awareness desa wisata. Nah, oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada karakteristik karakteristik spesifiknya dan tantangan unik desa wisata hijau Globante, serta nanti akan fokus pada bagaimana strategi-strategi digital marketing apa saja sih yang digunakan oleh desa wisata hijau Globante untuk brand awareness. Nah, kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Di sini jenis penelitian saya adalah kualitatif menggunakan pendekatan studi. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan observasi, ada wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian analisis data ini saya ambil dari model Mills dan Kurban dari Suyono tahun 2023. Ya, analisis datanya setelah mendapatkan data, saya melakukan sebuah penyajian data, kemudian reduksi data, verifikasi, dan kesimpulan. Kemudian lokasi penelitiannya ini adalah ada di Desa Wisata Hijau Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, waktu penelitian itu diperkirakan dimulai Desember tahun 2024 dan diakhiri Mei tahun 2025. Ada narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala desa tahun 2027 sampai tahun 2024. Kemudian direktur desa wisata hijau Globante, kemudian ada
divisi pemasaran, kemudian divisi pemandu, dan 4 wisatawan. Di mana yang 4 wisatawan ini adalah 2 wisatawan yang sudah berkunjung ke atau sering berkunjung ke desa wisata Hijau Bante, dan 2 wisatawan lainnya yang baru pertama kali berkunjung ke desa wisata. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.